Setiap pagi, kampus dipenuhi oleh langkah-langkah yang membawa harapan. Di tempat inilah ilmu dipelajari, ide-ide lahir, dan masa depan mulai dibangun. Namun di balik semua aktivitas itu, ada satu hal sederhana yang seringkali terlupakan. Membuang sampah pada tempatnya. Mungkin hanya sebuah bungkus makanan, atau mungkin hanya sebuah plastik botol, atau mungkin hanya selembar tisu yang dianggap terlalu kecil untuk tidak dipedulikan. Tetapi ketika semua orang berpikir hanya satu sampah, perlahan lingkungan yang bersih berubah menjadi tempat yang dipenuhi oleh tumpukan sampah. Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya mengganggu pemandangan, ia dapat menyumbat aliran air, mencemari lingkungan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, serangga, dan penyebab penyakit lainnya. Di balik lingkungan kampus yang bersih, ada tangan-tangan yang bekerja setiap hari. Petugas kebersihan datang lebih awal dan pulang lebih akhir agar mahasiswa dapat belajar di lingkungan yang bersih dan nyaman. Namun, menjaga kebersihan bukanlah tanggung jawab mereka semata. Ini adalah tanggung jawab seluruh masyarakat kampus. Membuang sampah pada tempatnya hanya membutuhkan beberapa langkah tambahan, hanya beberapa detik. Tetapi kebiasaan tersebut dapat memberikan dampak yang lebih besar untuk lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan bersama. Lebih dari sekedar membuang sampah, kita juga dapat mulai belajar memilahnya. Sampah organik dan anorganik yang dipisahkan akan lebih mudah untuk diolah dan didaur ulang, sehingga jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan dapat dikurangi. Perubahan besar selalu dimulai dari sesuatu yang kecil secara konsisten dan disiplin. Kampus yang bersih bukan hanya mencerminkan keindahan, ia mencerminkan kepedulian, mencerminkan rasa hormat terhadap lingkungan, dan mencerminkan karakter orang-orang yang ada di dalamnya. Lingkungan yang bersih tidak tercipta karena ada banyak petugas kebersihan. Lingkungan yang bersih tercipta karena ada banyak orang yang peduli. Karena pada akhirnya menjaga kebersihan bukan tentang siapa yang membersihkan, melainkan tentang siapa yang memilih untuk tidak mengotorinya. Setiap orang yang melangkahkan kaki ke kampus membawa cerita yang berbeda. Mereka datang dari berbagai suku, bahasa, budaya, bahkan keyakinan yang berbeda. Namun, ketika memasuki gerbang kampus, semua perbedaan itu bertemu dalam satu tujuan yang sama: belajar, berkembang, dan membangun masa depan. Keberagaman bukanlah sesuatu yang harus dipisahkan. Justru keberagaman adalah kekuatan yang memperkaya cara kita berpikir, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah. Setiap sudut pandang yang berbeda menghadirkan pengalaman baru. Setiap budaya mengajarkan nilai yang berbeda. Dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk didengar dan dihargai. Di lingkungan kampus, toleransi bukan sekedar menghormati perbedaan. Toleransi berarti mampu bekerja sama tanpa memandang suku, ras, agama, bahasa, gender, maupun latar belakang ekonomi. Toleransi berarti memberi ruang bagi setiap orang yang menjadi dirinya sendiri, tanpa rasa takut dan akan diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Menghargai perbedaan tidak berarti kita harus memiliki keyakinan yang sama. Menghargai perbedaan berarti memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan kepercayaannya dengan aman dan damai. Sikap saling menghormati inilah yang akan menjadi fondasi kehidupan kampus yang harmonis.
Inklusivitas juga berarti memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang merasa tertinggal. Setiap mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, berorganisasi, dan berprestasi. Karena kampus yang baik bukan hanya menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang menerima setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Dari perbedaan, lahirlah kolaborasi. Dari saling menghargai, tumbuh rasa percaya diri, dan dari kebersamaan, tercipta lingkungan kampus yang nyaman bagi semua. Inilah makna sesungguhnya dari keberagaman. Bukan untuk membandingkan siapa yang lebih baik, melainkan untuk saling melengkapi. Perbedaan tidak pernah menjadi penghadang untuk menjalin berdampingan. Karena di kampus, kita bukan dinilai dari asal kita berasal. Bukan dari warna kulit kita, bukan dari bahasa yang kita gunakan, dan bukan pula dari keyakinan yang kita anut. Kita dipersatukan oleh semangat yang sama. Semangat untuk belajar, semangat untuk menghargai, dan semangat untuk tumbuh bersama. Karena kampus yang hebat bukanlah kampus yang dipenuhi oleh orang-orang yang sama, melainkan kampus yang mampu merangkul setiap perbedaan dan menjadikan kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Setiap hari, ribuan mahasiswa datang ke kampus dengan membawa mimpi yang besar. Mereka belajar berdiskusi, membangun relasi, dan belajar, dan mempersiapkan masa depan. Namun, di balik semangat itu, ada satu kebiasaan yang perlahan menjadi bagian dari kehidupan sebagian mahasiswa, yaitu merokok. Bagi sebagian orang, sebatang rokok hanyalah teman saat mengobrol, mengerjakan tugas, atau melepas penat setelah menjalani aktivitas perkuliahan. Bahkan tidak sedikit pun yang menganggap rokok adalah sebagai simbol kedewasaan atau cara untuk lebih mudah untuk bergaul. Namun, apakah benar demikian? Dalam setiap batang rokok terdapat ribuan zat kimia. Di antaranya ada nikotin yang dapat menyebabkan kecanduan, tar yang merusak paru-paru, dan karbon dioksida yang mengurangi kemampuan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Dampaknya mungkin tidak langsung terasa hari ini. Namun, sedikit demi sedikit, zat tersebut mulai merusak organ tubuh. Nafas menjadi pendek, stamina menurun, konsentrasi berkurang, dan risiko berbagai penyakit serius yang lainnya akan terus meningkat. Bagi seorang mahasiswa, tubuh yang sehat adalah modal utama. Aktivitas kuliah yang padat, organisasi, penelitian, hingga praktikum yang membutuhkan energi dan fokus yang tinggi. Kebiasaan merokok justru dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk menjalani semua aktivitas tersebut secara maksimal. Namun, dampaknya tidak berhenti pada diri sendiri. Asap rokok yang dihembuskan ke udara juga dihirup oleh orang lain. Teman yang sedang belajar, dosen yang melintas, petugas kebersihan, hingga siapapun yang berada di sekitar tanpa sadar menjadi perokok pasif. Mereka ikut menanggung risiko kesehatan tersebut, meskipun tidak pernah menyalakan sebatang rokok sama sekali. Ada dampak lainnya yang sering terlupakan. Puntung rokok yang dibuang sembarangan mencemari lingkungan kampus, mengurangi kenyamanan, bahkan berpotensi memicu kebakaran jika masih menyiksakan bara api saat dibuang. Kampus yang seharusnya menjadi tempat belajar yang bersih dan sehat, perlahan kehilangan kualitas lingkungannya. Selain itu, ada juga harga yang harus dibayar dari sisi ekonomi. Pengeluaran harian untuk membeli rokok, jika dikumpulkan selama berbulan-bulan, sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk membeli buku, mengikuti pelatihan, atau memenuhi kebutuhan akademik lainnya. Menjadi mahasiswa berarti menjadi agen perubahan. Setiap keputusan yang diambil hari ini akan mempengaruhi masa depan. Memilih hidup sehat bukan hanya tentang menjaga diri, tetapi juga menghargai orang-orang di sekitar dan menciptakan lingkungan kampus yang lebih baik.
Satu batang rokok mungkin terlihat kecil, namun kebiasaan yang dilakukan setiap hari mampu menentukan kualitas hidup di masa depan. Karena masa depan yang tidak dibangun dari kebiasaan yang merusak, melainkan dari pilihan-pilihan baik yang dimulai sejak hari ini. Pilihan itu ada di tangan kita. Kampus adalah tempat lahirnya para calon pemimpin, inovator, dan generasi penerus bangsa. Disinilah ilmu pengetahuan berkembang, karakter dibentuk, dan nilai-nilai kebangsaan ditanamkan. Namun, di balik kehidupan kampus yang terlihat dinamis, masih ada satu persoalan yang sering dianggap sepele, yaitu bullying. Bullying tidak selalu berupa kekerasan fisik, sebuah ejekan yang terus diulang, candaan yang merendahkan, komentar di media sosial, mengucilkan seseorang dari kelompok, atau mempermalukan orang lain di depan banyak orang. Semua dapat meninggalkan luka yang tidak terlihat oleh mata. Bagi korban bullying bukan sekedar lelucon, rasa percaya diri perlahan menghilang, semangat belajar menurun, kesehatan mental terganggu, bahkan tidak sedikit yang kehilangan rasa aman di tempat yang seharusnya menjadi ruang untuk bertumbuh. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut memiliki kecerdasan akademik, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai warga negara. Melalui pendidikan bela negara, kita diajarkan bahwa mencintai Indonesia bukan hanya diwujudkan dengan menghafal Pancasila atau mengikuti Pancasila, atau mengikuti upacara. Bela negara juga tercermin dari sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, menghormati sesama, menjaga persatuan, mengutamakan kepentingan bersama, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap orang. Nilai-nilai bela negara mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada tempat bagi diskriminasi, tidak ada ruang bagi intimidasi, karena bangsa yang kuat bukan dibangun oleh orang-orang yang menjatuhkan, melainkan oleh masyarakat yang saling menghargai dan saling menguatkan. Menghentikan bullying bukan hanya tugas korban, bukan hanya tugas dosen, bukan hanya tugas pihak kampus, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Berani menegur ketika melihat tindakan yang salah, berani membela teman yang diperlakukan tidak adil, dan berani menciptakan lingkungan yang penuh rasa hormat. Itulah wujud nyata bela negara di lingkungan kampus. Membangun bangsa tidak selalu dimulai dari hal-hal besar. Terkadang, langkah pertama dimulai dari menghargai satu sama lain, karena setiap kata yang kita ucapkan, setiap sikap yang kita tunjukkan, dan setiap tindakan yang kita lakukan dapat menentukan apakah kampus menjadi tempat yang penuh ketakutan atau menjadi rumah yang aman bagi mereka. Stop bullying, karena membela negara bukan hanya menjaga batas wilayah Indonesia, tetapi juga menjaga persatuan, menghormati sesama, dan menciptakan lingkungan kampus yang berkarakter, beradab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oke, menurut Anda, apakah isu yang diangkat diterapkan di kampus dan mengapa? Isu yang diangkat oleh para mahasiswa ini sangat penting karena memang untuk keberlangsungan dan menjaga lingkungan yang ada di kampus agar tetap bisa agar tetap lebih indah dan terawat serta terjaga, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, dilarang merokok sembarangan, stop bullying, dan juga tentang toleransi keberagaman. Terus apa harapan Anda setelah melihat dari aksi yang kami lakukan? Aksi ini sangat diharapkan tidak hanya sebuah seremoni atau hanya teori saja, tapi yang terpenting adalah pelaksanaan dalam praktek, dalam kehidupan nyata, dilaksanakan terus-menerus secara kontinu, bukan hanya di awal saja tapi bisa terus berkelanjutan agar tujuan dari aksi ini bisa tercapai dengan maksimal.